Shalom semuanya. Salam. Apa kabar hari ini? Salam Hari Paskah. Hari ini saya jemput teman-teman sepelayanan untuk ambil tempat. Kita mau masuk dalam ibadah Paskah kita pagi hari ini. Mari kita persiapkan pribadi kita di hadapan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita berdiri di hadapan Tuhan. Mari kita ambil masa sejenak di hadapan Tuhan. Kita mau bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kita mau berterima kasih atas segala sesuatu yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan Yesus itu sungguh baik. Tuhan Yesus itu sungguh mengasihi kita. Bukti kasih yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita ialah Yesus mati buat kita. Kristus mati buat kita. Dia mati bagi kita di kayu salib. Dan pada hari ini kita memperingati akan kebangkitannya. It finished, itu sudah selesai. Karya penyelamatan sudah selesai. Dan saat ini, hari ini kita mau memperingati kebangkitan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Mari kita angkat lagu pujian ini, penyembahan ini di hadapan Tuhan. Yesus Engkau sungguh baik. Mari kita dalam sikap doa menyembah di hadapan Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus,
Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur kami dapat bersama-sama di tempat ini. Kami merasakan suasana kasih Tuhan. Karya penyelamatan Tuhan sudah selesai buat kami. Dan pada hari ini Tuhan, kami datang di tempat ini dengan satu tujuan. Kami memperingati akan hari kebangkitan-Mu Tuhan. Karya penyelamatan-Mu itu yang memberikan kami hidup yang baru. Bahkan kebangkitan-Mu lah yang memberikan kami pengharapan yang baru. Engkau mati buat kami, itu yang menyebabkan kami hidup. Kami hidup kembali Tuhan. Kami yang tidak punya pengharapan, saat Engkau bangkit kami punya pengharapan yang baru. Dan kami percaya Tuhan, mukjizat kebangkitan-Mu ini mampu melakukan segala sesuatu daripada luar daripada nalar pemikiran manusia Tuhan. Yang lemah Engkau akan kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang miskin Engkau berkayakan, yang buta akan melihat, yang tuli akan dapat mendengar semua. Mereka tidak dapat berkata-kata, mereka akan dapat berkata-kata memuji nama Tuhan. Dan kami berkatakan Tuhan pagi hari ini, kami mau memuji, menyembah, kami memuliakan nama Tuhan. Dan kami istiharkan ruangan dan tempat ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan kami istiharkan tempat ini penuh dengan damai dan shalom daripada Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pribadi kami, lepas pribadi demi pribadi Tuhan. Apapun yang kami alami pada hari ini, apapun pergumulan, apapun yang kami angkat Tuhan, apapun salib kecil yang kami angkat di bahu kami, bebanan berat yang kami angkat Tuhan, kami tahu Tuhan itu tidak setanding dengan bebanan yang Engkau angkat bagi kami di kayu salib Tuhan. Kami percaya itu sudah lunas, kami percaya itu sudah siap, itu sudah selesai buat kami. Yang hanya kami perlukan Tuhan, kami perlu setia, kami perlu percaya, kami hanya perlu menyerahkan segala sesuatu di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tempat ini. Kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat yang ada di tempat ini, biar kami dalam hadirat Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk mereka yang tidak kesempatan bersama-sama dengan kami, dimanapun mereka berada Tuhan, kami mau mengingati mereka. Berkati mereka Tuhan, berkati mereka dimanapun mereka berada. Tuhan, kami mulakan ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam dan di atas nama Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau datang dan bertata dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan, mari kita katakan bersama, amin. Dan Tuhan kita, yes. Mari kita terus memuji Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan bersama-sama. Yes. Perlu
besar bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Walau dunia memandang kami hina karena perbuatan kami, namun Engkau tidak pernah memandang siapa kami. Engkau tidak pernah memandang masa lalu kami. Kami berharga di mata-Mu. Engkau mengantar anakmu yang tunggal untuk mati di kayu salib, untuk menjadi korban untuk menghapus dosa kami. Kami yang seharusnya layak untuk dihukum, tapi karena kasih-Mu Engkau memberikan kesempatan demi kesempatan. Terima kasih Bapa. Nama-Mu sungguh berkat. Terima kasih Bapa. Dan kami mau duduk diam, belajar dari firman-Mu. Biar Roh Kudus sendiri yang memberikan pengertian yang jauh lebih mendalam kepada kami. Pakai hamba-Mu juga yang tidak punya apa-apa, tapi kami tahu Engkau ada di tengah kami. Karena Engkau berfirman, di mana 2-3 orang berkumpul demi nama-Mu, Engkau ada di tengah-tengah mereka. Dan hari ini kami lebih daripada 3 orang. Cukup bukti, cukup meyakinkan bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan kami tahu kalau Engkau hadir, Engkau akan membawa bersama mujizat bersama-Mu. Engkau akan melakukan banyak perkara di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami siapkan hati kami untuk belajar firman hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Shalom. Apa kabar semua? Terima kasih kepada tim Present Worship kita. Saya menikmati secara pribadi penyembahan kita pada pagi ini. Dan saya percaya kita semua juga menikmati hadirat Tuhan pagi ini. Amin. Dan kalau dari sini, kalau saya melihat wajah-wajah kita semua, ada sukacita yang tersembunyi di balik emas yang ada. Amin. Haleluya. Hari ini kita merayakan Paskah seperti yang kita ketahui. Kita memperingati kembali bagaimana Tuhan bangkit dari kematian. Hari Jumat yang lalu merupakan hari Jumat Agung, di mana kita semua tahu kita memperingati bagaimana Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya. Dan pada hari ini Dia bangkit dari kematian, merupakan satu tanda yang sangat bermakna bagi kita sebagai orang percaya. Ini adalah inti mati kekristenan kita sebenarnya, yaitu memperingati bagaimana Tuhan bangkit, mati dan bangkit daripada kematian, semata-mata karena kasih-Nya yang tanpa syarat bagi kita, sehingga Dia mau memberikan anaknya yang tunggal. Kalau kita secara manusia, kita tidak boleh dikatakan kasih tanpa syarat. Kenapa? Sebab kebanyakan manusia, kebanyakan kita melakukan sesuatu pasti mengharapkan imbalan. Betul? Kalau kita mau melakukan sesuatu, kita akan pikir dulu apa baik buruknya, apa untungnya bagi kita. Tetapi bagi Tuhan, Dia tidak pernah memperhitungkan itu. Engkau belum pun lahir, engkau belum pun kenal siapa Tuhan. Dia sudah mati bagi penebus dosa-dosa kita semua. Luar biasa. Dan saya tidak tahu ini Paskah yang keberapa bagi kita. Setiap tahun kita merayakan Paskah. Dan secara pribadi Paskah itu sesuatu yang bermakna buat saya, untuk saya. Dan saya tidak tahu bagi kita semua, ini sudah kali keberapa kita merayakan, menyambut Paskah setelah kita menjadi orang percaya. Satu yang menjadi harapan dan doa saya, Paskah tahun ini satu Paskah yang berbeza. Amin. Pastikan dirimu hari ini, jangan kau masuk tadi pintu ini dan keluar dalam keadaan yang sama. Amin. Yang mau diberkati katakan amin. 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 Dan untuk menentukan kau diberkati atau tidak, itu terpulang pada dirimu. Seperti tanah yang subur. Ketika benih ditanam di situ, kalau tanah itu subur, benih itu akan membesar, bertumbuh, berakar dan berbuah. Tapi kalau tanah itu tanah yang gersam, sebaik apapun benih yang kau tanam, tidak akan berhasil, tidak akan tumbuh. Pastikan hari ini,
hari ini kau hadir ke gereja, beribadah, dan pastikan hatimu seperti tanah yang subur. Yang mau katakan amin. Paskah. Apa yang kita ketahui tentang Paskah? Paskah ini sebenarnya adalah satu perayaan untuk memperingati bagaimana orang-orang Israel keluar daripada tanah Mesir. Bagaimana Tuhan memimpin mereka keluar daripada tanah Mesir dengan berbagai dan banyak sekali tantangan, perjuangan yang tidak begitu mudah. Namun akhirnya mereka memulai juga perjalanan mereka. Itu adalah waktu di mana mereka meminta kepada Raja si Firaun untuk membebaskan orang Israel keluar daripada Mesir. Tapi pertanyaannya adalah, apakah orang Israel ini sebenarnya adalah orang penduduk asal Mesir? Tidak. Orang Israel ini adalah orang yang dikatakan sebagai pendatang ke Mesir. Kisahnya bermula ketika satu waktu ketika Yusuf, kita semua tahu cerita Yusuf, bagaimana dia seorang yang anak yang sangat dikasihi oleh bapaknya Yakub. Dan perkara itu menyebabkan saudara-saudaranya iri hati, dan mereka mulai merancangkan sesuatu perkara yang mencelakakan untuk si Yusuf ini. Mereka buang dia dalam perigi, akhirnya dijual kepada Ismail dan dibawa ke Mesir. Dan akhirnya dia berada di rumah Potifar. Dan beberapa waktu kemudian dia menjadi orang yang kedua paling penting di Mesir selepas Firaun. Dan selepas beberapa waktu terjadi, karena terjadinya kelaparan, maka terjadilah pertemuan kembali di antara Yusuf dengan keluarganya, Yakub dan saudara-saudaranya, adiknya, abang-abangnya. Dan terjadilah satu rekonsiliasi, satu perdamaian kembali di antara mereka. Dan perkara itu menyebabkan setelah diundang oleh Yusuf, saudara-saudaranya datang ke Mesir, Yakub bersama dengan istri-istrinya, dengan anak-anak dan cucu-cucunya yang lebih kurang 65 orang, mereka berpindah ke Mesir bersama-sama dengan Yusuf. Dan pastinya bukan mereka saja, selepas itu mungkin ada beberapa orang lagi yang mengikuti langkah mereka untuk datang ke Mesir. Sebab ada Yusuf di situ yang menjadi jaminan masa depan mereka. Dan setelah bertahun-tahun lebih kurang, dalam 430 tahun lebih kurang, jumlah mereka semakin ramai. Jumlah orang-orang Israel yang berada di Mesir ini bertambah. Dan waktu itu Yusuf sudah tiada. Dan pastinya Firaun juga pemerintahnya bersilih ganti. Dan posisi atau kedudukan orang-orang Israel di Mesir ini semakin berubah, semakin dilupakan. Sehingga mereka bekerja sebagai hamba. Fungsi orang-orang Israel di Mesir pada waktu itu adalah sebagai hamba. Sampai pada waktu suatu ketika Tuhan mendengar rintihan orang-orang Israel, lalu mengutus Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar daripada Mesir. Namun Firaun tidak mengizinkan itu. Kenapa? Sebab ketergantungannya kepada orang-orang Israel untuk menjadi hamba, khususnya dalam hal pembangunan. Jadi dia tidak mengizinkan itu. Tapi Tuhan menurunkan 10 tulah untuk menghukum Mesir, sebab mereka Firaun yang begitu keras. Ada 10 tulah. Siapa ingat tulah-tulah itu? Ada tulah air menjadi darah, itu tulah pertama. Seterusnya tulah serangan katak, serangan nyamuk, serangan lalat, penyakit sampar pada ternak. Tulah yang ke-6 barah, ada hujan ais, serangan belalang, ada terjadi satu kegelapan, gelap gelita. Dan yang ke-10 tulah anak sulung yang kematian anak sulung. Kematian anak sulung ini tidak terjadi hanya pada manusia, tapi kepada binatang juga. Dan akhirnya selepas tulah yang ke-10, Firaun akhirnya membebaskan orang Israel keluar daripada tanah Mesir. Yang akhirnya yang selepas itu dia menarik kembali ataupun tidak bersetuju kembali. Dia tidak mau orang Israel keluar daripada Mesir, lalu mengejarnya. Bapak Ibu, apa yang kita belajar daripada Paskah orang Yahudi?
Paskah ini ada dua, Paskah orang Yahudi dan Paskah Kristen. Apa beza atau apa persamaan di antara kedua Paskah ini? Ketika Tuhan Yesus mau diserahkan, kematian Tuhan Yesus bukan kebetulan, tetapi terjadi sama waktu perayaan Hari Raya Paskah orang Yahudi. Dan ini saya percaya, saya yakin Tuhan sudah rencanakan ini dengan begitu terperinci sekali. Sehingga akhirnya ketika Tuhan Yesus dikorbankan dan bangkit pada hari ketiga, itu menjadi Paskah yang sangat berarti bagi kita semua. Kenapa? Karena di situ terjadi korban, ada darah yang tercurah untuk menjadi karya penyelamatan bagi kita semua, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Itulah yang ke-10. Ada sedikit yang menjadi pembayang kepada apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus dikorbankan pada waktu itu. Kalau kita lihat firman Tuhan dalam Keluaran pasal yang ke-12 ayat 21 sampai 23. Keluaran 12 ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, "Pergilah, ambillah kambing domba kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu, dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar rumahnya sampai pagi." Ayat yang ketiga. "Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahinya." Orang-orang Israel terkecuali daripada tulah yang ke-10 itu. Karena apa? Ada darah yang tertumpah, ada domba yang dikorbankan dan darahnya disapukan di ambang pintu dan di kedua tiang pintu rumah. Dan ketika malaikat Tuhan, mungkin malaikat pencabut nyawa itu, melihat bahwa ada darah, oh ini orang-orang Israel punya, lalu di skip, dilepaskan daripada hukuman itu. Dan itu yang terjadi. Hal itu menjadi satu pembayang sebenarnya untuk Paskah orang Kristen. Ada darah yang tertumpah, anak tunggal yaitu Yesus Kristus mati di kayu salib untuk menjadi korban penghapus dosa kita. Bapak Ibu, kita semua sebenarnya harus menerima ataupun menjalani hukuman akibat dosa-dosa kita. Tapi apa yang terjadi? Kalau perjanjian lama, kalau mereka berdosa, mereka akan membayar korban bakaran, penghapus dosa dan sebagainya, supaya dosa mereka diampuni. Tetapi sekarang waktu Paskah, ataupun ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, darahnya tertumpah menggantikan kita di atas kayu salib. Selepas ini kita akan melihat satu video singkat tentang bagaimana, bukan sekarang, nanti sebelum perjamuan kudus, bagaimana Tuhan Yesus mengalami penderitaan. Dan dikatakan bahwa Passion of the Christ adalah tayangan ataupun lakonan kembali tentang pengorbanan Tuhan yang paling hampir dengan keadaan sebenar, walau kenyataannya masih terlalu jauh daripada itu. Masih terlalu jauh. Dikatakan waktu itu wajah Tuhan Yesus sudah tidak dikenal, tapi dalam film Passion of the Christ masih kelihatan wajahnya. Saya percaya tidak ada orang yang berani melakukan adegan itu. Jadi beza antara Paskah orang Yahudi dengan Paskah orang Kristen. Paskah sebenarnya mengingatkan kita tentang kebangkitan Tuhan Yesus.
kebangkitan Kristus dari kubur yang sebenarnya memberikan sebuah yang namanya kemerdekaan dalam hidup kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Saya mau ambil satu tema firman Tuhan khotbah pada pagi ini, kebangkitan yang memerdekakan. Kebangkitan yang memerdekakan. Apa yang kita paham tentang kemerdekaan? Malaysia sudah merdeka bila apa? Kemerdekaan Sabah. Saya tidak mau bercakap tentang Malaysia. Sabah. Siapa yang tahu? Saya nggak mau belanja ini maksud kalau isi. Wah enak. 31 Agustus 1960. Oh ini gagal sejarah semua ini. Bahaya ini. Tapi saya meninggal hari bulan saja, tahun saya tidak ingat. Tapi maksud daripada kemerdekaan ini adalah kita terlepas daripada satu kuasa yang mengikat, yang mengontrol kita. Itu arti kemerdekaan. Dan kenapa kita perlu merdeka? Bapak Ibu, kenapa kita perlu merdeka? Kalau kita ingat kembali bagaimana beberapa minggu yang lalu saya pernah menyampaikan firman Tuhan tentang Lazarus yang dibangkitkan daripada kematian selepas 4 hari dalam kubur, betul? Dan pada waktu itu kita masih ingat bagaimana Tuhan Yesus berkata, Lazarus, mari keluarlah. Dan pada waktu itu Lazarus yang sudah dibangkitkan daripada kematian pelan-pelan keluar daripada kuburan. Kuburan di tempat mereka itu tidak sama dengan kuburan kita. Kuburan kita size 3x6 kali 3 kaki, ya kan? Sebab kita dikuburkan. Tapi kalau di tempat mereka, kuburan mereka adalah berbentuk gua dan dimasukkan di situ dan ditutup, ada seperti satu tutup yang akan menutup gua itu. Itu adalah bentuk kuburan orang-orang di sebelah mereka pada waktu itu. Dan ketika itu Lazarus keluar, yang dia sudah mendapat hidup baru, dibangunkan daripada kematian dan dia keluar. Namun dia tidak bebas. Karena apa? Dia terikat dengan kain peluh yang menutupi seluruh tubuhnya. Apa maksudnya di sini? Kita mungkin boleh hidup, kita hidup, tapi kita tidak bebas sebab ada yang mengikat kita. Dan ini adalah inti kenapa Kristus bangkit, sebab mau memberi satu yang namanya kemerdekaan kepada kita semua. Dalam Yohanes 11 ayat ke-43 dan 44 ini tentang Lazarus tadi. Dan sesudah berkata demikian berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Ayat yang ke-44, orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan dia pergi. Bukalah kain-kain itu dan biarkan dia pergi. Walaupun Lazarus sudah hidup, tetapi hidupnya tidak bermakna kalau tali ataupun ikatan-ikatan itu tidak dibuka. Sebab dia tidak akan dapat bergerak dan dia tidak akan dapat menikmati hidupnya. Dia perlu dimerdekakan daripada apa yang mengikat dia pada waktu itu. Bapak Ibu, ada 2 hal yang saya sempat catat di sini tentang ikatan-ikatan yang sering kali mengikat kehidupan orang-orang Kristen, sehingga orang ataupun anak tunggal Allah yaitu Tuhan Yesus harus diutus turun ke bumi untuk menjadi korban penghapus dosa bagi kita semua. Yang pertama yang saya sempat catat di sini adalah ikatan yang hampir ataupun rata-rata menjadi satu perkara yang mengikat sehingga kita tidak bebas adalah dosa itu sendiri. Di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-23,
Sebab upah dosa ialah maut. Upah dosa ialah maut. Maut itu apa yang kita paham tentang maut? Maut adalah kematian. Namun apa yang dimaksudkan di sini tentang maut mengikut konteks ini adalah kematian kekal. Kita semua pasti mengalami yang namanya kematian pertama ataupun kematian secara fisik. Tidak ada orang yang boleh bertahan lama hidup di dunia ini. Lambat atau cepat, saya, Bapak Ibu semua, kita semua pasti akan mati. Lambat atau cepat. Tidak tahu siapa yang dulu sajalah. Saya tidak tahu siapa yang dulu. Kita semua pasti akan mengalami yang itu, kematian. Tetapi apa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan di sini adalah kematian kekal ataupun kena panggang di mana? Di neraka sepanjang kekekalan sampai kekal. Kita masih ingat ketika satu waktu ketika Adam dan Hawa berada di Taman Eden. Ketika Allah meninggalkan mereka di situ, ada satu pesan Tuhan kepada mereka. Semua yang ada dalam taman ini boleh kamu makanlah sampai puas. Tapi ada pokok yang di tengah taman itu, jangan disentuh. Kalau kamu makan itu pokok itu buah, kamu akan mati, kata Tuhan. Tapi kenyataannya setelah Adam dan Hawa memakan buah itu mereka mati kah? Tidak. Sebab apa mereka tidak mati? Sebab Tuhan, apa yang Tuhan maksudkan tentang kematian di situ tidak berlaku secara kematian fisik, tetapi kematian secara rohani. Dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah akibat daripada dosa itu, ikatan dosa itu, kita kehilangan kemuliaan Allah. Dan firman Tuhan mencatat bahwa semua orang, maksudnya semua orang, tidak terkecuali, semua orang dusun kah, orang rungus kah, orang Cina kah, orang Batak kah, orang yang mungkin kita belum pernah kenal, dari satu tempat yang mungkin tiada tercatat dalam peta sekalipun, tiada yang terkecuali. Semua orang pernah melakukan dosa tanpa terkecuali, termasuk saya. Saya juga berdosa yang menyebabkan anak tunggal Allah diutus ke dunia untuk mati di kayu salib untuk menebus dosa saya. Dan kita semua tidak ada yang terkecuali. Ketika Israel keluar daripada tanah Mesir, walaupun mereka sudah melangkah meninggalkan Mesir di belakang mereka, semakin jauh mereka meninggalkan Mesir. Tetapi kenyataannya adalah walaupun secara fisikal mereka meninggalkan Mesir, Mesir masih ada di dalam apa? Hati mereka. Buktinya ketika kalau mereka mengalami satu keadaan seperti dalam satu situasi ketika Tuhan memberikan mereka makanan mana di waktu pagi, mana yang secara mujizat terjadi, tiba-tiba wujud untuk memberi makanan kepada mereka. Mereka tidak bersyukur, malah dalam satu keadaan mereka bersungut-sungut. Lalu apa kata mereka? Aduh, teringat kembali di Mesir, makanan yang sedap-sedap. Ada makanan yang enak-enak. Mereka teringat kembali kehidupan mereka di Mesir. Apa yang coba saya sampaikan kepada kita Bapak Ibu, kebanyakan di antara kita berusaha untuk hidup kudus. Ada di antara kita berusaha untuk hidup sempurna, jauh daripada yang namanya dosa. Tapi kenyataannya adalah dosa
tidak pernah meninggalkan kita. Dosa atau tidak itu sebenarnya tentang keputusan kita secara pribadi. Engkau mau melakukan dosa atau tidak, itu keputusan. Sama dengan orang Israel pada waktu itu. Dan itu yang menyebabkan mereka terikat dan tidak keterlaluan. Kalau saya katakan mungkin itu salah satu sebab kenapa mereka majority, kebanyakan daripada orang Israel yang keluar daripada tanah Mesir itu tidak berjaya masuk ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan, tempat yang dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka. Hanya beberapa orang, Yosua dan beberapa orang saja yang akhirnya masuk ke tanah Kanaan. Hal pertama yang kita perlu merdeka hari ini adalah dari perhambaan dosa. Amin. Saya percaya kebanyakan di antara kita tahu apa itu dosa, mana yang salah, mana yang tidak, mana yang menyenangkan Tuhan, mana yang membuatkan Tuhan sungguh-sungguh kecil. Dan tugas kita adalah kita decision maker. Kita mengambil keputusan yang betul. Tetapi ketika kita gagal untuk mengambil satu keputusan yang tepat, keputusan yang betul dalam kehidupan kita, waktu itu kita dipanggil sebagai orang yang berdosa. Kita melakukan hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Dan hari ini message pertama yang saya mau sampaikan kepada kita semua adalah kita harus benar-benar merdeka dari yang namanya dosa. Pasti tidak ada orang yang sempurna di muka bumi ini. Tapi sekurang-kurangnya kita berusaha untuk menjadi orang yang menyenangkan Tuhan, segambar dengan Allah. Bukan cuma secara fisikal, tetapi karakter. Yang mau katakan amin. Hal yang kedua, saya harap tidak terlalu lama hari ini. Hal yang kedua adalah ikatan. Bentuk ikatan kedua adalah saya mau membawa kita semua untuk mengerti tentang sesuatu yang saya panggil sebagai terdapat selubung. Selubung yang menyebabkan kita tidak dapat memandang dengan betul. Kalau kita melihat, mari kita sama-sama cek di dalam firman Tuhan Yohanes 20 ayat 14 sampai 16. Ada dua kejadian selepas kebangkitan Tuhan Yesus. Yohanes 20 ayat 14 sampai 16. Ini kejadian pertama. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Ini bercerita tentang Maria Magdalena yang pada waktu pagi-pagi hari ketiga itu dia datang ke kuburan Tuhan Yesus untuk sambil membawa minyak dan mur untuk mungkin mau meminyaki tempat kuburan Tuhan Yesus. Saya ulang, sesudah berkata demikian dia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Dia melihat ke belakang dan sebenarnya dia sudah melihat Tuhan Yesus. Jelas dicatat oleh firman Tuhan. Tuhan Yesus berdiri di situ dan saya lanjutkan di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah siapa? Yesus. Walaupun Tuhan Yesus berdiri di situ, tapi firman Tuhan jelas mencatat dia sepertinya tidak mengenal itu adalah Tuhan Yesus. Dan kita perlu ketahui bahwa Maria Magdalena ini sudah mengikut Tuhan Yesus begitu lama. Dan pastinya dia tahu persis siapa sebenarnya orang yang berdiri di belakangnya. Kita lanjut firman Tuhan ayat ke-15. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Malah si Maria ini pikir Tuhan Yesus itu adalah orang yang jaga taman itu.
Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, Tuhan, jikalau Tuhan mengambil dia, katakanlah kepada aku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Lalu Yesus berkata kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Baru matanya terbuka dan melihat bahwa sebenarnya orang yang berdiri di hadapannya itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Namun persoalannya adalah kenapa dia seakan-akan tidak mengenali Tuhan Yesus pada waktu itu. Mari kita lihat kejadian kedua, Lukas 24. Lukas 24 ayat yang ke-15 sampai 16 dan seterusnya 30 dan 31. Ayat 15, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar-tukar pikiran, ini bercerita tentang dua orang murid Tuhan Yesus berjalan menuju ke satu tempat yang dipanggil Emmaus. Dan di waktu perjalanan itu mereka bercerita-cerita. Dan inti daripada cerita mereka adalah tentang Tuhan Yesus yang mati. Sedangkan mereka berharap Tuhan Yesus itu adalah orang yang dapat membebaskan bangsa Israel daripada perhambaan orang Romawi. Tetapi kenapa mati? Lalu mereka berbincang tentang itu. Aduh, kenapa dia boleh mati? Kenapa mereka mungkin dalam seputar itu berbicara mereka. Dan datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Ketika mereka bercakap-cakap, datanglah Tuhan Yesus kepada mereka. Lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Berjalan bersama. Lalu ayat yang ke-16. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Lihat, ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Sama dengan apa yang dialami oleh Maria. Kedua murid Tuhan Yesus ini pun sama. Kenapa seakan-akan mereka tidak mengenal Tuhan yang sudah mereka ikut untuk beberapa tahun lamanya. Ayat yang ke-16. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Ayat yang ke-30. Waktu ia duduk makan dengan mereka, yang mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. 31. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kenapa keadaan ini terjadi? Apa sebenarnya yang menyebabkan Tuhan Yesus seakan-akan menjadi satu pribadi yang misteri bagi mereka? Orang yang sudah bersama-sama dengan mereka beberapa tahun lamanya, kenapa seakan-akan menyembunyikan dirinya sebenar untuk tidak dikenal? Tapi saya lebih menyimpulkan tentang sesuatu bahwa ada sesuatu sebenarnya yang menyelubungi mata mereka. Ada sesuatu yang menghalangi mereka daripada melihat, mengenal Tuhan Yesus pada waktu itu. Ada selubung. Selubung itu menyebabkan apa, saudaraku? Yang pertama, selubung itu ataupun sesuatu yang menghalangi mata mereka itu menyebabkan mereka, mata rohani mereka itu menjadi buta. Mata rohani mereka seakan-akan buta. Ini yang terjadi kepada ramai orang yang menyangka ataupun menggelar diri mereka sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika mereka belum benar-benar mengalami yang namanya kemerdekaan secara rohani, mereka seperti tidak dapat melihat sesuatu, tidak dapat melihat sesuatu yang bersifat rohani. Ada orang yang menyangka dia adalah orang yang paling kudus. Bila hari-hari setiap minggu datang ke gereja, mungkin tidak pernah tinggal memberikan persembahan, persepuluhan dan sebagainya. Mungkin dia berpikir dia adalah orang yang paling layak, paling menyenangkan Tuhan. Tapi belum tentu. Betul, itu adalah bukti-bukti bahwa orang itu adalah orang yang mengasihi Tuhan. Tapi dalam hal-hal tertentu kita mungkin tidak terbuka, tidak mengerti
ketika ada selubung yang menghalang mata kita secara rohani, menyebabkan kita tidak fokus memperjuangkan sesuatu yang namanya perjuangan sebagai orang percaya. Yang seterusnya, apa yang terjadi ketika kita tidak dapat melihat secara rohani, mata rohani kita tidak terbuka disebabkan selubung, kita tidak mengerti jalan-jalan Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti yang terjadi kepada orang-orang Israel. Dan yang keempat yang sempat saya catat di sini, ketika ada selubung itu menyebabkan kita tidak mengenal Tuhan dengan benar. Sama seperti dua orang murid yang dalam perjalanan ke Emmaus, sama seperti Maria Magdalena yang sudah bertahun-tahun bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pernah mendoakan dia sampai 7 roh jahat keluar daripada dirinya. Dan banyak kejadian mencatat dalam Alkitab bahwa mereka melayani bersama, tetapi dia seakan-akan tidak mengenal Tuhan Yesus disebabkan ada satu selubung yang menghalangi dia untuk mengenal Tuhan Yesus secara benar. Untuk mengakhiri firman Tuhan hari ini, mari kita sama-sama buka dalam 2 Korintus. 2 Korintus pasal 3 ayat 15 sampai 18. 2 Korintus pasal yang ke-3 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-18. Yang sudah menemukan katakan amin. Belum semua. 2 Korintus 3 ayat 15 sampai 18. Saya baca di sini dan kita simak baik-baik. Ayat yang ke-15. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Ketika membaca kitab sekalipun, dalam bahasa lain yang dapat saya mengerti, kita tidak akan dapat mengerti. Buku Alkitab itu cuma seperti cerpen, novel biasa yang kita baca, seperti majalah kita baca. Kita tidak mengerti apa-apa disebabkan ada selubung yang menyebabkan kita tidak mengerti apa yang tersirat dari yang tersurat. Ayat yang ke-16. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu akan diambil daripadanya. Firman Tuhan mencatat selubung itu akan dibuka ketika kita benar-benar berbalik kepada Tuhan. Ayat yang ke-18, ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Sebab Allah adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan ayat terakhir, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datang daripada Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya, dan kemuliaan yang semakin besar. Saya akan highlightkan sebagian daripada ayat itu tentang berbalik kepada Tuhan. Karena di situ adalah kunci untuk penyelesaian dua perkara tadi. Itu tentang ikatan dosa, dan yang kedua tentang selubung itu. Berbalik kepada Tuhan. Apa yang kita mengerti tentang berbalik kepada Tuhan adalah satu tindakan. Berbalik itu adalah satu tindakan, satu kata kerja yang saya interpretasikan, ataupun saya mungkin dapat artikan dalam satu kata yang lebih mudah, yaitu tentang pertobatan.
kita mengerti tentang pertobatan. Mungkin apabila saya menyentuh ataupun berkata tentang pertobatan, kita langsung tunjuk kepada orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kita langsung tunjuk kepada orang-orang yang beribadah kepada patung-patung. Kita terus tunjuk kepada orang yang tidak percaya kepada Tuhan, yang kafir, yang pagan ataupun yang sebagai yang sewaktu dengannya. Betul, itu satu pertobatan. Tapi pertobatan ini adalah terlalu luas. Ketika kita melakukan satu perbuatan yang tidak menyenangkan Tuhan, tidak kira kita orang percaya atau tidak, kita perlu bertobat dari pertindakan kita. Dan kita semua perlu bertobat, termasuk saya. Jangan katakan hamba Tuhan tidak bertobat. Semua orang perlu bertobat, termasuk saya. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came, gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands, washed me in